Sehingga dikatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Seperti itu juga yang disebutkan di dalam kitab Al-Qirtas, bahwasanya Ka'ab Al-Ahbar beliau mengatakan bahwasanya "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas", seandainya pahala majlis-majlis ilmu dinampakkan oleh Allah untuk manusia, artinya habis majlis langsung dapat pahalanya. Kayak orang begawi juga, langsung begawi langsung dapat. Hari Sabtu gajian, kalau itu tiap minggu, kalau harian tiap hari dapat. Ini seandainya pahala majlis ilmu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqtatalu alaih, niscaya mereka berlomba untuk menghadiri majlis ilmu meskipun nyawa taruhannya. Saling bertengkar mereka untuk rebutan hadir di majlis ilmu, sampai hatta yatruka kulladhi imaratin imaratahu, sampai dia berani meninggalkan sebuah bangunan yang mewah yang mereka merasa nyaman tinggal di dalamnya, mereka tinggalkan. Udah. Wa kulladhi suqin suqah, dan dia meninggalkan setiap transaksi jual beli dan bisnisnya dia tinggalkan. Kenapa? Seandainya dinampakkan, namun tidak dinampakkan oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita tahu, agar Allah ingin mengetahui siapa yang paling baik di antaranya amal kita. Ya Allah. Sehingga bahkan para ulama mengatakan seseorang itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya siapa orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ada orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dan memberikan seseorang, entah malaikat entah siapa dari makhluk Allah, yang akan mengajarkan ilmu kepadanya di dalam kubur sampai hari kiamat. Beberapa bulan yang lalu kayaknya ada orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, meninggal dunia. Ada hadir acara haul, meninggal dunia. Ada orang duduk di majelis haul, meninggal dunia. La ilaha illallah. Maka dari karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Nabi Muhammad duduk di majelis, di masjid sidin duduk, maka ketika Nabi Muhammad duduk dan di hadapan beliau ada halaqah seperti ini, majelis, maka ketika itu dikejutkan dengan datang 3 orang. Ada 3 orang datang. Kemudian 2 orang dari 3 tersebut menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dari yang 2 melihat ada kekosongan di depan Nabi Muhammad, majelis seperti ini, ada melihat yang kosong, dia langsung mengisi kekosongan tempat tersebut dan dia duduk menghadap Nabi Muhammad SAW. Adapun yang satu karena datangnya telat, dia agak malu dan duduk paling belakang. Yang satu lagi melihat ada orang berkumpulan, menjenguk ke itu, fa'adbar, dia pun tidak ikut duduk, wala duduk di depan apalagi di belakang, wala duduk di belakang apalagi di depan. Melihat ada perkumpulan, ada Nabi Muhammad, dia melihat, selesai. Fa'adbara dahiban, dia pun pergi dan tidak ikut duduk dengan Nabi Muhammad.
Setelah orang tersebut sudah mulai reda, kata Nabi Muhammad, "Ala ukhbirukum anin nafari thalatha." Maukah kalian aku beritahukan tentang sebuah berita tentang 3 orang yang barusan datang ke majelis? Ini langsung. Ada 3 orang datang ke majelis. Yang pertama, yang satu dia mempunyai kesungguhan sehingga melihat ada kekosongan di depan, maka dia pun duduk di paling depan. Maka orang tersebut adalah fa'awa ilallah, maka dia pun di sana menghadap kepada Allah dan Allah pun menerimanya. Artinya apa? Ketika Rasul mengatakan fa'awa ilallah, dia pun menghadap dan pergi untuk menghadap kepada Allah, maka Allah pun menerimanya. Maksudnya apa? Berarti orang yang datang ke majelis ilmu bukanlah di sana mereka datang karena seorang guru, karena seorang pengajar, karena siapa yang mengisinya, tapi dia datang ke majelis ilmu pada hakikatnya dia adalah untuk mendatangi Allah. Dan siapa yang datang kepada Allah disambut oleh Allah. Adapun yang kedua, kata Nabi Muhammad, wa ammal akhar, adapun yang kedua, fastahya minallah, dia pun rasa malu karena datang terlambat, melihat ada kosong di hadapan, kada pun misi, dia duduk paling belakang, fastahyallahu minhu, dan Allah pun malu dari orang tersebut. Wa ammal akhar, adapun yang ketiga, fa'arada anillah, dia pun berpaling dari Allah. Kadang pun datang, kadang pun duduk, padahal melihat, padahal tahu, kadang pun duduk, fa'arada anillah, dia pun berpaling dari Allah. Tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad fa'arada anil majlis, dia pun meninggalkan majlis, berpaling dari majlis, tidak mau ikut majlis, tidak, tapi fa'arada anillah, dia berpaling dari Allah, tidak mau menghadap kepada Allah. Padahal mereka duduk di majlis, tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad mengagungkan daripada majlis ilmu sehingga dikatakan fa'arada anillah. Pada hakikatnya dia tidak berpaling dari majlis, dia bukanlah tidak senang dengan majlis, tapi dia berpaling dari Allah. Fa'aradallah, fa'arada anillah, dia pun berpaling dari Allah, fa'aradallahu anhu, dan Allah pun berpaling dari orang tersebut. La ilaha illallah. Maka dari karena itu kemuliaan majlis ilmu ini luar biasa. Mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya bagaimana di sana orang-orang yang menuntut ilmu agama, sampai-sampai ada salah seorang habib di Hadramaut yang bernama Al-Habib Umar Hamid, Habib Umar bin Hamid Al-Hamid. Al-Habib Umar bin Hamid Al-Hamid ini adalah salah satu habib yang sangat mulia. Beliau mengatakan dari sebagian orang yang bertanya kepada mereka, ada orang bertakun dengan Habib Umar Hamid ini, Habib kenapa pian kada mengawinakan anak-anak pian dulu? Padahal mereka sudah beranjak dewasa, padahal mereka sudah mulai paham dan mengerti. Kata beliau, bagainahum yatadalla'una minal ilm. Saya tidak mau mengawinkan mereka terlalu cepat. Kenapa? Saya mau mereka itu mengejar, dan yang saya inginkan dari mereka adalah mereka itu harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Saya ingin membiasakan mereka itu agar haus dengan ilmu, agar mereka nyaman dengan ilmu. Maka dari karena itu Al-Habib Umar ketika sidin lagi halus, umur 4-5 tahunan, kata beliau, saya tidak merasakan, kata Habib Umar, saya tidak merasakan Ni'na itu semacam kayak gulaan, permen. Saya tidak merasakan permen dari orang tua saya, melainkan ketika di majelis ilmu. Anak itu dibawa ke majelis ilmu. Habib Umar dibawa oleh Abah Sin Habib Muhammad. Apabila Habib Umar telah merasakan gelisah di majelis karena lawasnya majelis ilmu, maka keluarlah dari kantong sang ayah permen untuk
meredakan kegelisahan seorang anak, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dibawa. Nah, kita kadang-kadang hendak membawa anak ke majelis ilmu ya di zaman sekarang ya kayak itu Pak. Diunjuki gula Anda hapunnya. Kecuali handphone nyerah hapun. Jangannya menyalakan handphone di gemet, ini kan nyaringnya luar biasa. La ilaha illallah. Nah itulah orang-orang dahulu. Maka dari karena itu kewajiban bagi orang tua menjadikan anak itu cinta kepada ilmu dan cinta kepada orang yang punya ilmu. Jangan kita didik anak kita membenci ilmu dan membenci orang-orang yang mempunyai ilmu. Didiklah anak-anak kita untuk mengagungkan ilmu, karena ilmu itu adalah merupakan warisan para anbiya dan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mereka adalah yaitu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudahan kita semakin semangat menuntut ilmu dengan mendengarkan hadis-hadis dan cerita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.